Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fakih Fadila. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang konsep dasar penggunaan algoritma genetika. Di mana tugas ini ditunjukkan untuk mata kuliah penempuan mata kuliah Artificial Intelligence. Nah, apa sih algoritma genetika itu? Jadi algoritma genetika itu merupakan algoritma yang diadop dari genetika, di mana di situ ada crossover, kemudian mutasi, kemudian selection, nah, kemudian sampai memunculkan individu yang unggul. Nah, akan tetapi konsep dasar genetika pada algoritma ini itu difokuskan untuk mencari suatu solusi pada suatu permasalahan matematika atau permasalahan teknik. Jadi di mana terdapat fungsi, di mana fungsi itu nanti akan dicari optimumnya, baik itu maximizing atau minimizing dengan menggunakan algoritma genetika gitu. Jadi semacam search engine. Tuh. Kemudian apa saja sih langkah-langkah yang ada di algoritma genetika? Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu pilih type atau encoding, di mana ini merupakan tipe dari data, bisa dari bilangan biner atau yang desimal gitu. Kemudian pilih ukuran populasi, di mana ukuran populasi itu terserah kita, boleh 4, 5, 10. Kemudian pilih secara acak populasi awal. Jadi sebaik mungkin populasi itu diambil acak. Nah, setelah diambil populasi, kita lakukan crossover. Crossover itu merupakan penyilangan. Jadi karena kan setiap beberapa gen itu kan disilangkan sehingga menimbulkan keturunan. Oleh sebab itu perlulah penyilangan. Baru itu mutasi. Jadi mutasi itu adalah mutasi rate itu biasanya dari 0 sampai 1, bisa 0,1, bisa 0,5 itu terserah. Intinya semakin tinggi mutation rate-nya itu akan semakin mutasinya itu semakin besar dan itu search engine-nya semakin besar. Maksudnya area search-nya. Kemudian evaluasi offspring atau turunannya dari mutasi itu. Nah, kemudian jika kriteria berhenti tidak tercapai, ulangi dari step 4. Jadi itu nanti looping. Jadi dari proses 4, 5. Nah, jika tidak ada solusi yang terbaik atau solusi yang diinginkan, maka itu akan kembali kembali ke 4. Kemudian kelima, nah itu yang dinamakan iteration, pengulangan. Nah, ini adalah misal di sini adalah ada maksimum function di mana fx sama dengan x kuadrat, di mana x value ring-nya dari 0 sampai 31. Yang kita tahu di sini kita menggunakan tipe biner, jadi encoding-nya itu dari biner, jadi minimalnya itu dari 0 sampai 31. Kalau 0 binernya seperti ini, 0, 0, 0, 0, 0, kalau 31, 1. Satu semua. Tuh. Nah, kemudian fungsi ini merupakan mencari maximizing. Ini maximize the function. Di mana x value ring dari 0 sampai 31. Nah, ini kita ke step kedua. Pilih population size-nya. Jadi kita memilih ada 4 population size, di mana itu dipilih secara acak. Randomly Gauss initial population ini dipilih secara acak, bebas. Kemudian tahap keempat yaitu selection parental kromosom. Jadi kita menyeleksi induknya dulu. Nah, baru kemudian kita lakukan, ini masih selection parental. Jadi cara menseleksinya kita harus mencari fitnessnya. Ini dari populasi tadi 13, 24, 8, 9 itu kan ada binernya ini. Kemudian ini X, Fx ini dimasukkan 13 kali 13, karena kan 13,2. Setelah itu, kemudian ditotal dari semua, nah kemudian dicari probability dari individu ini. Individu dibagi total. Kemudian expect count itu diambil dari 13 ini. Maaf, 13 Fx ini dibagi yang rata-rata.
Nah, kemudian kan ada 4 nanti ya, ada 4 hasil. Nah, itu dipilih yang paling maximizing karena di sini adalah maximizing. Jadi yang paling tinggi itu menjadi parentalnya, jadi menjadi induknya. Nah, setelah dipilih ini hasilnya, kita mendapat dari probability dan expect count itu yang paling tinggi adalah nomor 2. Oleh sebab itu 2 itu menjadi induk parental. Nah, kemudian disusul nomor 4 dan 1. Sementara yang 3 itu diabaikan karena ini tidak istilahnya tidak terlalu di apa nilainya jadi disingkirkan. Nah, kemudian kita lakukan crossover di mana ini induknya yang nomor 2 disilangkan dengan induk yang pertama. Ini disilangkan dengan ini, 2 disilangkan dengan 4. Jadi 2 dikawinkan dengan 1, 2 dan dikawinkan dengan 4 ini. Setelah ini baru nanti dilakukan crossover dan mutasi. Nah, di mana ini dilakukan crossover, di mana ini adalah crossover parsial. Jadi yang area sini ini tetap, kemudian yang punyanya nomor 1 ke atas. Jadi 1110. Jadi ini di flip. Ini ke bawah ini. Hasilnya nanti seperti ini. 0,1 0 1 0 0 0 gitu. Sama pun dengan yang kedua. Jadi paren 1 dan paren 2. Persilangan 1. Nah, ini kemudian sama kita tentukan kemudian evaluation of spring, kita tes lagi fitnessnya. Nah, kemudian setelah dilakukan fitness, ketemu yang nomor 1 yang unggul. Kemudian disusul yang 3 dan 4. Oke. Setelah itu kita lakukan perkawinan lagi kalau seandainya itu masih perlu. Jadi kunci dari genetik algoritma itu adalah iteration atau pengulangan, di mana itu akan tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik. Gitu. Nah, sama nanti 1 dikawinkan dengan 3, 1 dikawinkan dengan 4, kemudian crossover 3196 gitu. Ini. Nah, itu. Nah, untuk cara lebih simpelnya kita praktekkan di Excel. Nah, jadi di sini sudah saya sesuai kasus yang tadi. Nah, ini adalah apa ya istilahnya flowchart-nya. Jadi kita mulai. Yang perlu dilakukan adalah menginisialisasi population size-nya itu berapa. Mendefinisikan objective function. Objective function itu adalah tujuan objektifnya. Jadi misal kalau ada kaleng, objektifnya kita merancang kaleng itu apa? Itu maximizing volume atau meminimalisir surface. Gitu. Kemudian menginclude population member as chromosome of the length LC. Kemudian computed fitness, menghitung fitnessnya. Terminate condition, itu adalah berhenti. Kalau solusi sudah bertemu, fitnessnya sudah sesuai, kita terminate. Nah, maximum number iteration master iteration number iteration. Nah, ini ada iterasi. Jadi pengulangan iterasi itu dari sini. Satu kali siklus itu 1 kali iterasi. 2 kali siklus, 3 kali siklus, 4 kali siklus seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan selection. Select parent for reproduction based of fitness. Ini dilakukan seleksi. Kemudian crossover, mutasi. Kemudian mencari fitness. Nah, jika sesuai ini pada kondisi ini sudah memenuhi fungsinya, objektif fungsinya sudah tertemu, otomatis ini bisa lanjut. Tapi kalau tidak, ini kembali ke atas selection gitu terus sampai bertemunya fitness chromosomes in global optimum solution gitu. Jadi kita sampai menemukan global optimum, bukan lokal optimum. Nah, kemudian ini sama saja, cuma ini lebih simple ya. Start initial population, menentukan fitness, kemudian menentukan parent, kemudian lakukan crossover,
crossover penyilangan, mutation, harus ada mutation rate-nya, baru gitu penentuan children, kemudian fitness evaluation, population selection, kemudian dilakukanlah suatu kondisi ini layak lanjut atau diulang irritationnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal yang tadi. Jadi di sini ada objective functionnya adalah fx. X pangkat 2, kemudian nilai x-nya itu 0 sampai 31. Gitu. Ya, di sini saya menggunakan bilangan random, biner. Jadi encodingnya tipenya biner, di mana ini sudah ada. Misal kalau satu bilangan binernya 1, kemudian 2, 10. Nah, ini itu sudah bisa dicek di internet. Nah, cara manualnya itu adalah misal kalau kita 31 ya, angkanya 31. Nah, ini dibagi 2. Nanti sisanya 31 bagi 2 kan 15 sisa 1. Nah, gitu. Kemudian 15 taruh sini, 15 bagi 2, 7 sisa 1. 7 bagi 2, 3 sisa 1. 3 bagi 1, 3 bagi 2, 1 sisa 1. 1 bagi 2, di sini 0, sisa 1. Gitu. Jadi nanti binernya dari bawah ke atas. 1, 1, 1, 1, 1. Gitu. Sama halnya dengan ini. Ini pengkonversian dari biner ke desimal. Jadi caranya itu misal ini didapat seperti ini rumus ini. Jadi yang pertama dihitung dari pojok sini. Ini dikali 2 pangkat 0. Ini dikali 2 pangkat 1. Ini dikali pangkat 3 dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah ini. 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Itu untuk mengkonfirmasi, kemudian ditambah semua, disum. Sehingga hasilnya adalah 1. Oke. Nah, ini random, caranya random. Nah, jadi program random di sini itu adalah ini kan kalau seandainya saya enter ya saya tulis, saya kasih misal di sini tombol start. Jadi dia nanti random. Ini range between 0 sampai 31. Jadi ini tidak mungkin keluar dari itu, ring itu. Nah, kemudian setelah itu akan ini kita ambil, ini copy paste, taruh di sini, tapi angkanya saja seperti itu. Ini tadi sudah saya hitung 13, 24, 19. Nah, kemudian 13, 24, 8, 19 itu dicari binernya itu seperti apa. Ini binernya. 13 binernya seperti ini. Kemudian dihitung fitnessnya. Cara menghitung fitnessnya 13 di akar 2. Kemudian probability-nya ini dibagi dengan ini. Gitu. Totalnya 1. Probability pasti 1. Kemudian ini untuk expect count fitness dibagi dengan rata-ratanya. Seperti itu. Kemudian kita tentukan parennya, induknya yaitu 2, 1, 1. Gitu. Nah, kemudian kita ambil ini, data yang ini kita ambil, taruh di sini. Nah, ini 2, sama ya 2, ini 2. Kita silangkan dengan yang urutan pertama, yang ini yang putih hilang. Tidak dipakai lagi, karena fitnessnya buruk. Ini ditaruh bawah, sini. Ini taruh sini, gitu. Kemudian kita X value-nya dari biner ini adalah ini. Kita lakukan fitness lagi, jadi X value pangkat 2. Kita tentukan pada sini sebenarnya tidak membutuhkan probability dan action ini tidak terlalu
dibutuhkan. Yang penting ini. Karena setelah ini kita lakukan mutation. Nah, ini kita lakukan mutation. Ini 01. 00 taruh atas. Ini tetap. Yang ini di crossover. Jadi sehingga di sini ada bintang 1, pagar 1, pagar 2, pagar 2, pagar 4 gitu. Kemudian kita tentukan X value-nya dari biner ini berapa. Bisa kita hitung manual atau lihat di tabel ini. Sama saja. Kemudian kita lakukan menghitung fitness. X kuadrat. Ini X kuadrat. Hasilnya 64. Kemudian dihitung probability-nya sama. Jadi 64 dibagi 1890. Nah, totalnya semua 1. Pasti 1. Kemudian expect count sama ini dibagi dengan ini. Jadi expect count ini merupakan jumlah populasi, intinya gitu. Dari sini dibagi dengan rata-rata, ini dibagi dengan ini, hasilnya ini. Nah, dari situ kita dapat parent-nya adalah ini 2 yang ini 2 bintang pagar 2 dan pagar 4 itu adalah 1 gitu. Jadi ini kita copy paste di bawah. Sebelumnya kita kode lagi di sini 1 2 3 4 biar tidak bingung. Kita taruh 2 di sini, ini 2, ini 2. Kemudian yang disilangkan dengan 3 ini, 3 ini taruh sini, 4 sini, taruh sini. Nah, kemudian dilakukan cross over. Ini di sini, yang atas ini di sini, gitu crossover. Kemudian kita hitung fitness sama gitu. Nah, dan ini sudah sampai mutasi ketiga, seterusnya mutasi keempat. Nah, ini terus sampai kita menentukan fitness terbaik gitu. Fitness terbaik di sini dipegang oleh ini. Masih ini. Jadi di angka 29. 29. Ini juga sama. Masih di 29. Oke, yang ini 29 gitu. Ya, harusnya solusi ini sampai 31. Jadi ini terus berulang sampai hasilnya ketemu 31 karena maksimumnya 31. Nah, kemudian ada cara lain, jadi menggunakan MATLAB. Kita buka dulu. Oke, di sini ada genetik algoritma, di mana di sini sudah ada fitness-nya. Oke, fitness-nya. Tadi fitness-nya tadi kan X kuadrat. Nah, ini X dot akar 2 ini. Kemudian lower bound itu 0, upper bound 31. Lean space, jadi dari lower bound sampai upper bound itu ada 100 data. Jadi itu di lean space 100 data. Kemudian kita hitung fitness-nya x. Fitness x. Jadi ini data x ini kan xx. Ini kan ada 100 banyaknya. 100. Ini masuk ke fungsi y. Fitness y di mana fitness ini adalah rumusnya ini. Nah, jadi x dan y sudah ada datanya. Kalau kita run misalnya, kita run di sini x. Nah, seperti itu. Ada banyak. Ini jumlahnya 100. Stroke 100. Sampai 100. Jadi ini ya gambar plotnya ya. Jadi ini sampai X-nya sampai hanya 31-an ini. Ini 31.
Ya, X-nya 31, Y-nya 961. Ini cenderung grafik kuadratik karena X2 jadi agak melengkung, bukan linear. Nah, kemudian ini yang perlu diperhatikan yang ini. Jadi beberapa parameter ini bisa dirubah di sini. Misal number of population-nya kan 5, ini bisa saya ganti 10. Misal kemudian MR itu mutation rate bisa kita ganti 0,5. Misal ini lower bound-nya kan 0. Ini saya ganti 300. Itu masih bisa. Ini kan inisialisasi. Kemudian yang ini fitness evaluation, jadi menentukan fitnessnya dari ini. Kemudian kita pilih parent selection. Parent selection baru itu crossover, penyilangan. Baru itu mutation. Baru itu kita coba run. Kita cek grafiknya. Oke ya, di sini sampai 300 ya. Oke, itu dari saya. Apabila ada salah perkataan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.